aturan AI ini akan berbentuk surat edaran atau peraturan menteri? Jadi saat ini rancangan surat edaran atau SE AI lagi sedang difinalisasi oleh tim, di mana kita akan meluncurkan. Harapan kami SE etika ini AI ini dapat kita segera luncurkan atau segera kita sahkan akhir tahun ini. Begitu. Karena SE etika ini akan mengatur ketentuan umum tentang pemanfaatan dan pengembangan AI yang secara ketentuan di dalamnya meliputi panduan umum nilai, etika, dan kontrol kegiatan konsultasi, analisis, dan pemrograman yang memanfaatkan kecerdasan artificial intelligence. Jadi SE etika AI ini bersifat sebagai panduan dan tidak mengikat secara hukum. Begitu, Mbak. Baik, jadi akhir tahun baru akan diedarkan begitu ya Pak ya? Iya, akhir tahun ini. Akhir Kita tahun ini. mengharapkan Oke. akhir tahun ini bisa segera diedarkan karena sifatnya panduan, maka SE etika AI ini tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan tidak memiliki sanksi. Namun kami tentu berharap SE etika AI ini dapat tetap dijadikan panduan oleh pelaku usaha, penyelenggara sistem elektronik, dan PSE privat dalam pengembangan dan pemanfaatan AI. Jadi ini kan karena memang sesuatu yang baru yang perlu kita regulasi, soal etikanya, panduannya, sehingga bisa digunakan oleh para pengembang atau penyelenggara sistem elektronik untuk mengembangkan artificial intelligence sebagai sebuah teknologi yang advance, yang tentu saja masih baru dan sebagainya. Begitu, Mbak. Baik, tadi Bapak sampaikan bahwa ini berupa panduan begitu dan tidak mengikat secara hukum. Ya. Seperti apa Pak sebetulnya surat edaran etika penggunaan AI ini ketika akan diimplementasikan? Jadi kami menggunakan beragam rujukan dan acuan yang sudah dilakukan atau sudah diberlakukan di banyak negara, terutama negara-negara maju dari luar negeri, dari Eropa, Amerika, yang selama proses penyusunan AI ini. Salah satu rujukan kami adalah UNESCO Recommendation of the Artificial Intelligence, di mana dalam penyusunan kami juga telah melakukan konsultasi dan menerima banyak masukan dari para stakeholder terkait selama proses penyusunan SE etika AI ini. Jadi kita nyebutnya sebagai surat edaran etika AI. Jadi kita menegakkan soal etik, digital etik ini yang penting dan menjadi perhatian kita bersama. Oke, nantinya apa saja Pak yang akan diatur dalam surat edaran etika AI ini? Tentu saja kami mengharap melalui SE etika AI ini dapat menghadirkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi AI yang lebih produktif dan aman bagi masyarakat. Jadi satu sisi soal produktivitas, tapi di sisi lain soal keamanan bagi masyarakat itu sendiri. Ke depan kami juga berencana menyusun regulasi terkait AI yang mengikat secara hukum, mampu memitigasi risiko pemanfaatan AI dan mendorong pengembangan ekosistem AI nasional. Karena saat ini ekosistem AI di Indonesia masih dalam tahap pengembangan. Karena pemanfaatan AI di Indonesia diperkirakan berkontribusi ke perekonomian Indonesia sebesar 366 miliar US dollar dalam satu dekade ke depan. Jadi kan regulasinya harus kita siapkan untuk mendukung pengembangan AI itu sendiri. Indonesia juga dinobatkan sebagai negara yang paling optimis dalam survei pemanfaatan AI di tahun 2022 kemarin, karena ini survei dilakukan terhadap 22.000 partisipan dari 31 negara. Nah, hal ini tentu berpengaruh pada kepenerimaan masyarakat secara positif terhadap adopsi dan pengembangan AI ke depan. Jadi semoga masyarakat bisa siap karena ada potensi ekonomi yang luar biasa, bisa terdongkrak dengan penggunaan artificial intelligence dalam aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Gitu, Mbak. Oke, kemudian ke depannya Pak, ini apakah peraturan etika AI ini akan membatasi teknologi AI sendiri atau justru akan membantu industri yang terkait dan juga karena berupa himbauan, apakah ada kewajiban yang harus dipenuhi seperti adanya sanksi-sanksi begitu Pak? Tadi kan saya sudah jelaskan surat edaran ini tentu masih mengatur soal etika. Karena digital etik ini penting supaya AI ini tidak digunakan untuk hal-hal yang negatif
Karena kita tahu bahwa kemajuan teknologi itu selalu menyimpan dua sisi sekaligus. Satu kemajuan, pemanfaatan, dan tapi sisi lain juga daya rusaknya juga harus kita mitigasi. Misalnya AI dipakai untuk mengadu domba, untuk menyebarkan hoax, dan sebagainya. Nah, itu kan kita terus harus kita tata. Begitu, Mbak. Jadi AI ini memang sebagai sebuah teknologi baru, memerlukan regulasi-regulasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi itu sendiri, termasuk dari sisi pemanfaatan teknologi ini. Begitu. Jadi sementara ini akhir tahun ini kita akan keluarkan surat edaran, artinya soal panduan etik. Nanti sembari kita sambil jalan kita menyusun hukum perundang-undangan untuk berkontribusi atau memberikan panduan dan aturan hukum yang lebih jelas mengenai teknologi artificial intelligence. Untuk juga tadi kan selain menumbuhkan ekosistem AI itu sendiri, tapi kita juga harus punya komitmen, negara harus punya komitmen untuk melindungi masyarakat dari kemajuan teknologi AI. Begitu, Mbak. Baik Pak, ini secara sepenuhnya memang mengadopsi langsung dari aturan yang telah diterapkan di Uni Eropa atau adakah kajian-kajian tersendiri dalam Kominfo ini menyusun edaran etika penggunaan AI di Indonesia? Jadi kami menyelenggarakan diskusi dan memberi masukan. Selain adopsi tadi, kita juga mengadopsi beberapa hal yang sudah berlaku di negara-negara maju, khususnya Eropa, dan juga UNESCO, dan juga kita melakukan diskusi, dengar pendapat, menerima masukan, public hearing dari berbagai stakeholder tentang panduan etika untuk AI ini. Jadi kami selalu terbuka dengan semua masukan, semua stakeholder, termasuk semua masyarakat tentang bagaimana penataan dan pengaturan penggunaan AI dalam kehidupan masyarakat, terutama dari sisi ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Begitu, Mbak. Oke.